teman-teman, senang kembali berjumpa dengan Anda. Seperti biasanya, Evan Jaya akan meramalkan Anda. Saya akan mengambil urutan yang ke-10 untuk Anda orang yang berzodiak Aries. Kita akan melihat bagaimana yang akan dicapai dalam sebuah keberkahan di bulan Maret 2023. Kita akan melihat dengan lebih seksama dan akan mengetahui bagaimana yang akan dijalankan dalam sebuah keberkahan dalam mencapai hasil yang lebih maksimal. Tapi sebelum itu teman-teman, saya akan mengajak Anda untuk pelanggan baru. Yang masih baru, jangan lupa Anda like, di-share, di-komen, serta di-subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda jika Anda menyukai dan menyenangkan hasil ramalan Evan Jaya. Oke teman-teman, di sini kita akan melihat bagaimana apa yang akan dijalankan dan apa yang akan disikapi dengan lebih baik ya. Nah, oke teman-teman, di sini sebelum saya melanjutkan hasil ramalan orang yang berzodiak Aries, alangkah baiknya saya akan menceritakan sedikit mengenai tentang karakteristik zodiak Aries ya. Untuk Anda orang berzodiak Aries terkenal dengan ambisi yang cukup kuat, hampir sama dengan orang berzodiak Taurus ya. Banyak sesuatu yang akan disikapi dengan penuh gairah dan penuh dengan solusi yang bagaimana akan menciptakan sebuah rencana dari segala ide, gagasan, dan wawasan. Bagaimana akan disikapi dan bagaimana akan dijalankan itu semua berhubungan dengan apa yang akan disikapi dengan penuh kedewasaan, penuh dengan mandiri dan banyak mengetahui bagaimana harus dilakukan, yang harus dilalui dengan berbagai arahan, petunjuk, sikap tanggung jawab ya. Nah, jadi untuk orang zodiak Aries terkenal dengan ambisi yang cukup kuat, keinginan yang penuh dengan ekspektasi, penuh dengan janji-janji yang akan dijalani, yang akan dilakukan dengan lebih baik. Apapun yang akan disikapi, apapun yang akan dijalani, semuanya itu pasti akan berhubungan dengan apa yang akan dilakukan dengan segenap hati ya. Nah, zodiak Aries terkenal dengan unsur elemen api yang selalu melakukan penuh dengan semangat, tetapi melakukannya dengan dicapai akhir, tidak melihat ataupun dikerjakan dengan hasil yang lebih maksimal ya. Jadi bagaimanakah apa yang akan dijalankan dan apa disikapi di bulan Maret? Coba kita akan memulai dengan ditandai lonceng berbunyi. Baik teman-teman, kita akan mulai mengambil kartu pertama. Untuk Anda orang zodiak Aries yang saya lihat di sini, kesempatan keberkahan dalam apa yang akan diterima nantinya di bulan Maret ini mengenai tentang expectation. Expectation menandakan tentang sebuah penjedaan waktu, ya. Masa tunggu, tidak ada sebuah pergerakan maju. Yang saya lihat di sini banyak memikirkan segalanya, tapi harus dilakukan dengan sepenuh dengan kesabaran dan non tindakan. Tidak ada sebuah tindakan apapun yang akan dilakukan. Ini dilakukan di sini banyak dikaitkan dengan menunggu waktu selama 3 bulan ke depan. Yang saya lihat di sini, ini penjendaan waktu mengenai tentang semua harapan, keinginan, dan ekspektasi. Jadi harus dilakukan, harus dicapai dengan kesabaran dalam mencapai tujuan. Situasi yang Anda harapkan banyak bergantung pada kondisi luar. Jadi mungkin dunia luar itu mungkin banyak kendala, banyak sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang akan dijalankan, apa yang akan disikapi, banyak sesuatu yang menghambati, ya. Nah, jadi di sini yang saya lihat di sini hanya bisa lebih banyak menunggu, bersabar, dan mungkin disarankan tidak perlu banyak memaksakan suatu kehendak, ya. Masalah yang terbaik adalah biarkanlah semua hal itu terjadi dengan waktunya sendiri. Jadi di sini banyaklah bersabar dalam waktu 3 bulan ya. Ini kalau yang saya lihat, keberkahan dalam siklus bulan yang dilingkari perputaran 12 zodiak ini, ya. Keberkahan di sini dipengaruhi oleh zodiak Sagittarius, ya. Practice gratitude, ya. Yang saya lihat di sini last quarter moon. Last quarter moon adalah akhir bulan, ya. Jadi bulan akhir di sini adalah membersihkan sesuatu hal yang lama dan kembali membuka kehidupan jalan yang baru, ya. Nah, jadi di sini
sikapilah dunia yang sekarang dan jangan selalu mengingat ataupun dipengaruhi oleh dunia masa lalu. Practice gratitude ini adalah harus bisa lebih banyak mempraktekkan cara bersyukur Anda dalam kehidupan sehari-hari. Yang saya lihat di sini adalah kabar baiknya bahwa meskipun Anda memiliki beberapa masalah yang perlu Anda tangani, bukanlah sesuatu yang tidak dapat Anda kelola, ya. Jadi ingat ya, akan saya ulangi lagi. Kabar baiknya bahwa meskipun Anda memiliki beberapa masalah yang Anda perlu tangani, bukanlah sesuatu yang tidak dapat Anda kelola, ya. Jadi di sini yang saya lihat adalah cara yang terbaik dari Anda bagaimana menjernihkan suasana, bagaimana mencapai sebuah kata terobosan, sehingga Anda bisa membuat hidup Anda lebih banyak berjalan dengan baik sesuai apa yang Anda inginkan. Yang saya lihat di sini, Anda jangan terlalu mudah untuk menganggap hidup itu terlalu serius, ya. Jadi di sini dalam mengambil sebuah pendekatan hidup harus lebih ringan jika ingin mewujudkan impian Anda. Jangan menghibur perasaan yang lebih dangkal, karena itu tidak lebih baik dari sesuatu hal yang palsu, ya. Jadi manifesting mindset, cara pola berpikir, di sini yang salah adalah hidup harus bisa lebih terbuka, supaya hidup Anda bisa lebih banyak mewujudkan sesuatu hal yang cukup baik. Jadi apapun yang akan disikapi, apapun yang akan dijalani, sebenarnya tidak memberikan sebuah efek yang cukup menjanjikan. Hanya saja pendekatan hidup Anda harus bisa lebih ringan jika ingin mewujudkan sebuah impian, ya. Jadi practice gratitude, prakteklah bersyukur, itu yang paling penting ya dalam sebuah keberkahan. Itulah yang akan dicapai jika memang bisa membuat hidup Anda lebih bermakna, lebih ringan, dan jangan selalu dianggap sebagai kendala yang lebih serius, ya. Nah, kita akan melihat yang harus Anda lakukan dalam mendapatkan sebuah keberkahan yang lebih maksimal. Di sini adalah ada kartu The Storyteller, The Medicine Woman. The Storyteller yang saya lihat di sini adalah maksud tujuannya apa dalam menggapai sebuah hasil yang lebih maksimal. Yang saya lihat di sini adalah sebuah bentuk perencanaan, membingkai, mengulang, dan mengejar apa yang menjadi hak milik, apa yang menjadi tujuan dalam berprestasi. Anda adalah sebagai narator, ya. Jadi Anda adalah sebagai bentuk tanggung jawab, sebagai bentuk peran, bagaimana akan disikapi. Banyak sesuatu hal yang memang tidak tahu bagaimana cara memanipulasi bentuk pemikiran. Mindset itulah yang harus dimainkan, dan rencanakanlah ulang kembali untuk mengejar impian. Ide rencana seperti apa yang akan disikapi, karena itu yang paling penting, ya. Terus yang kedua ada kartu The Medicine Woman. Medicine Woman maksudnya di sini banyak sesuatu hal yang akan disikapi, ya. Yang akan dijalani ini sepertinya di sini mengenai tentang sebuah bentuk pencerahan aura, ya. Bentuk pencerahan aura yang saat ini adalah Anda perlu dengan pemulihan di masa lalu, pemulihan jangan terlalu memikirkan sesuatu hal yang serius, dan mungkin di sini adalah pemeliharaan pemikiran secara fisik, tubuh, dan jiwa, ya. Jadi renggangkanlah, optimalkanlah, dan sikapilah dengan lebih baik. Karena apapun itu adalah perlu dengan namanya pencerahan aura. Bisa dinamakan dengan butuh nasihat, kritik, saran, dan solusi yang terbaik. Nah, jadi kehidupan jangan terlalu serius, jadi istirahatkanlah. Bila perlu, jalanilah sesuai dengan ekspektasi, tapi jangan terlalu bertanggung jawab ataupun terlalu memikirkan segala sesuatu yang masih jauh ke depannya, ya. Jadi itulah yang harus disikapi dengan penuh tantangan. Jadi udah cukup tahu, cukup dimengerti dua tindakan seperti apa. Nah, sekarang kita akan melihat dua keberkahan yang bakal Anda terima jika memang bisa melakukan yang terbaik, ya. Pertama di sini ada kartu A Blessing of Forgiveness, A Blessing for the Right Words, ya. Di sini yang saya lihat adalah pengampunan, ya, pemikiran Anda, manifesting mindset, ya. Kehidupan ini memang tidaklah mudah, tapi juga tidak terlalu serius.
Jadi apapun yang Anda lakukan, yang Anda sikapi, sikapilah dengan bentuk pembenahan diri dari sikap masa lalu. Jadi jangan terlalu banyak memikirkan sesuatu hal yang tidak perlu Anda pikirkan, tetapi sikapilah dengan penuh kedewasaan, ya. Jadi pengaruhnya di sini adalah maafkanlah diri Anda di dunia masa lalu dan sikapilah dengan lebih bijak dan dewasa, cukup berpengaruh untuk ke masa depan nantinya, ya. Terus yang kedua, yang saya lihat di sini adalah kata-kata yang tepat, maksudnya adalah pemunculan ide, gagasan, wawasan, dan serta pemikiran yang secara terbuka dalam bentuk penyampaian, mengekspresikan sesuatu, dan ungkapkanlah dengan lebih jernih dan lebih dewasa. Apa yang harus disikapi, apa yang harus dijalani sebenarnya membutuhkan sesuatu pendapat yang cukup baik, pendapat yang cukup membuat lebih banyak terdorong untuk terinspirasi dalam bentuk seni, ya. Jadi yang saya lihat di sini berbicara dengan tutur kata yang baik dan ramah tamah. Karena itulah yang harus disikapi, yang harus dijalani dengan penuh kebaikan. Nah, itulah dua kebaikan yang akan Anda capai jika memang bisa mendapatkan sesuatu hal yang lebih maksimal, ya. Jadi teman-teman sudah cukup tahu dan dimengerti, inilah untuk Anda orang berzodiak Aries. Lakukanlah yang terbaik dan sikapilah, jangan terlalu banyak melakukan sesuatu hal yang membuat Anda tuh jadi terjatuh bangun, karena apapun itu semuanya itu tidak mendapatkan sesuatu hal yang cukup maksimal. Jadi banyak menunggu dan bersabar tanpa memaksakan sebuah kehendak, ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi dengan asmara percintaan. Orang yang berzodiak Aries dari segi asmara percintaan. Kita akan melihat kabar asmara zodiak Aries di bulan Maret, ya. Di sini ya yang saya lihat, ya. Di sini ada kartu Twin Flames, ada Time. Di sini saya akan memberikan Anda supaya saya ikut membaca, ya. Twin Flame, your passion ignites, ya. Di sini adalah mengenai tentang api yang berkobar, api yang sama. Di sini mengenai tentang gairah cinta Anda menyala. Terus yang kedua, kartu Time, ya. You are trying too hard, give it time, ya. Berusahalah kerja keras, Anda diberi waktu. Nah, coba kita akan melihat maksud tujuan seperti ini, kata-katanya apa, ya. Coba kita akan menjelaskan lebih jauh. Situasi kondisi yang akan dihadapi zodiak Aries dalam berpasangan di sini dipengaruhi oleh orang yang berzodiak Taurus, ya, zodiak Taurus. Zodiak Aries berpasangan dipengaruhi zodiak Taurus. Yang mana di sini mengenai tentang unsur elemen tanah, ya, unsur tetap, ya, di sini, ya. Ini kalau yang saya lihat sebuah bentuk perencanaan yang cukup praktis, ya. Jadi Anda bisa lebih banyak berkomitmen dalam merencanakan, apalagi menyelesaikan dalam sebuah masalah. Anda bisa lebih banyak bersikap lebih fleksibel, bahkan terlalu keras kepala, ya. Jadi situasi kondisi dalam sebuah hubungan di sini yang saya lihat adalah perencanaan yang tetap, ya. Komitmen banyak sesuatu hal yang mungkin akan diselesaikan dalam bentuk masalah, mungkin dari segi marah, tersinggung, kecewa, kesal, sedih, dan bahkan ingin minta putus, ya. Karena yang saya lihat di sini komitmen, kalau sudah melakukan sebuah tanda komitmen, janganlah selalu kekanak-kanakan ataupun melakukan tanda putus ataupun tidak menyenangkan hati ataupun kata-kata yang selalu membuat orang jadi tersinggung, ya. Dan itu juga di sini Anda bisa lebih banyak bersikap lebih fleksibel dan jangan terlalu keras kepala. Hati dan perasaan memang ada, tapi jika Anda dilalui dengan keras kepala, maka segala sesuatunya tidak akan bisa mendapatkan atau membuahkan sebuah hasil. Apapun yang akan disikapi, bersikaplah fleksibel dan tanyakan hatimu bagaimana apa yang terbaik untuk menjalankan sebuah hubungan. Kita akan melihat lagi pengaruh sinkronisasi dalam sebuah hubungan, bagaimana yang akan dilalui. Yang saya lihat di sini, cinta Anda akan tetap bertahan, ya. Love does not give up or lose faith. Love is helpful and withstand every situation, ya. Jadi yang saya lihat di sini, cinta bertahan, love endures.
Cinta tetap bertahan, cinta tetaplah selalu dia, dan dia. Dia dan kamu. Ya. Jadi, cinta tidak pernah menyerah ataupun kehilangan sebuah bentuk kepercayaan. Cinta penuh dengan harapan dan bisa bertahan dalam setiap situasi, kondisi. Ya. Jadi, hadapilah baik dari buruknya, baik dari bagusnya, baik dari keselnya, cintanya, amarahnya, sedihnya, apapun yang disikapi harus disikapi dengan lebih baik. Jangan selalu melakukan apa yang menjadi kehendak kamu, ya. Untuk Anda, zodiak Aries, jangan melakukan sesuatu hal yang lebih fatal ataupun yang merugikan, ataupun bahkan tidak mau saling mengalah dan saling bersabar. Cinta itu tidak pernah mengatakan kata menyerah ataupun kehilangan sebuah kepercayaan. Cinta itu penuh dengan harapan. Jadi tetap bisa bertahan terhadap segala situasi kondisi. Jadi Anda bisa lebih banyak mendewasakan diri, lebih mandiri dalam berpasangan, dan jangan selalu melakukan sesuatu hal yang bodoh jika cinta berakhir kandas. Kita akan melihat lagi yang terakhir, pembinaan diri dalam menghadapi suatu hubungan yang rukun dan langgeng. Sikap seperti apa yang akan Anda hadapi? Di sini yang saya lihat, awakening inspired action. Yang saya lihat di sini adalah hanya ada sebuah keinginan di dalam hidup Anda. Jadi, dalam berpasangan, hindarilah sabotase diri. Suatu tindakan yang menghalangi, merusak hubungan, sebuah tujuan yang cukup menghambat kesuksesan dalam berhubungan berpasangan. Yang kedua, atasilah kebosanan. Yang ketiga, tingkatkan kepuasan. Jadi, berkomitmen untuk tidak menghalangi, merusak hubungan, ataupun sesuatu yang menghambat. Janganlah selalu merasa bahwa diri Anda yang paling benar. Jangan selalu merasa bahwa pasangan Anda yang paling salah, ataupun selalu memojokkan ataupun memaksakan sebuah kehendak. Jangan terlalu banyak bosan. Jika Anda tidak suka dengan dia, jangan jalankan hubungan. Jika memang tidak bisa bertahan sampai ke ujung, bersikaplah jujur. Ya. Terus tingkatkanlah kepuasan hati dalam berhubungan. Kebersamaan, saling memberi nyapa, saling menyapa, saling memberi kabar, dan saling memberikan sebuah respect ataupun sebuah koneksi. Ya. Jadi ingat, jangan selalu mengatakan bahwa saya bosan terhadap dia. Karena cinta tidak akan pernah bisa bertahan sampai kapanpun. Jika Anda mengatakan kata bosan, berarti Anda tidak menyukainya sampai akhir hayat. Nah, jadi teman-teman udah cukup tahu, udah cukup dimengerti. Banyak sesuatu harapan yang akan disikapi, yang akan dijalani, tetapi jalanilah dengan lebih baik dan penuh kedewasaan. Ya, oke teman-teman, hasil ramalan udah selesai. Saya akan menjelaskan lagi mengenai tentang dua magic, ya. Karena saya ada membuat dua magic kantong keberuntungan, hoki rezeki dewa penolong, dan alam semesta, ya. Saya akan menjelaskan tentang magic money dulu, ya. Itu semua berhubungan dengan unsur uang selembar kertas, ya. Dan di dalamnya juga ada bahan-bahannya yang akan dimasukkan dan dijadikan satu ke dalam satu kantong, ya. Nah, magic money berhubungan dengan 8 arah penjuru pintu langit dan semesta, ya. Jadi 8 penjuru, 8 pintu arah mata angin, semua akan bertemu dengan hoki rezeki dewa penolong tanpa Anda sadari. Bisa menerima sebuah hoki, makan, minum, pangan, sandang, papan, ataupun dewa penolong yang berhubungan dengan jabatan, promosi, profesi, ya, penawaran, ataupun kenaikan gaji dan kedudukan, bahkan untuk hal yang lainnya, ya. Jadi itu magic money, ya. Itu tersedia uang selembar kertas, bisa memakai uang 50.000 atau 100.000. Dan ini juga bisa memakai uang luar negeri di mana Anda mencari rezeki, ya. Nah, di sini kita akan melihat di bagian yang kedua, 5 magic elements, ya.
Ini mengenai tentang 5 unsur elemen alam semesta. 5 unsur elemen alam semesta berhubungan dengan unsur kayu, air, ya, unsur kayu, air, api, tanah, logam, ya. Nah, itu semuanya itu mengenai tentang 5 unsur elemen. Itu berhubungan dengan yin dan yang memiliki simbol naga dan burung phoenix. Itu akan memberikan sebuah faktor yang cukup baik dalam menjalankan usaha bisnis, ya. Nah, jika Anda memiliki sebuah usaha bisnis, Anda bisa memakai 5 magic elements dan memakai magic money, ya. Jadi sekali lagi 5 unsur elemen, ya, 5 magic elements ini berhubungan dengan 5 unsur elemen. Jika memang Anda melakukan sesuatu usaha yang mungkin banyak jatuh bangunnya ataupun sesuatu yang tidak sesuai dengan Anda bisa lebih banyak menyempurnakan dengan kantong keberuntungan 5 magic elements, yang mana di sini akan lebih banyak menyempurnakan dan menyeimbangkan. Apalagi Anda bisa menggunakan kedua-duanya dengan magic money, ya. Itu Anda bisa memakai magic money 1 ataupun memakai 5 magic element, ataupun memakai kedua-duanya. Itu sangat lebih sempurna sekali untuk bisa menarik hoki rezeki dan dewa penolong, ya. Nah, itu akan membantu Anda jika memang benar-benar sudah mengalami sebuah kesulitan ataupun Anda butuh yang namanya pertolongan. Itu nanti akan didatangkan sesuatu hal yang cukup baik dalam sebuah keberkahan, ya. Jika Anda percaya, maka itu semua ada. Tapi jika Anda tidak percaya, maka tidak ada kekuatan sama sekali. Dan itu semua adalah kekuatan dari alam semesta. Dan sekali lagi saya akan mengatakan bahwa semuanya tidak ada sebuah tumbal dari anak cucu cicit kita. Itu memakai kekuatan dari alam semesta, ya. Jadi percaya atau tidak, itu semua ada hubungannya dengan kekuatan magic alam semesta, hal mistis yang positif, ya. Sekali lagi saya ingatkan bahwa tidak ada yang namanya persugihan, tidak ada yang namanya tumbal, ya, karena itu semua didoakan, diritualkan dengan kekuatan alam semesta, ya. Oke teman-teman, sudah cukup saya menjelaskan. Jika memang ada yang kurang, Anda bisa mencatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut. 0819 1963 5839. Jangan lupa Anda like, di-share, di komen, serta di-subscribe supaya bisa berbagi info ramalan terbaru buat Anda. Saya Evan Jaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.